Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh kita mau menjelaskan optimasi algoritma Kamins menggunakan metode elbow. Jadi apa sih si Kamins ini gitu? Jadi metode atau algoritma Kamins ini dia itu algoritma clustering yang dimana digunakan untuk mempartisi data ke dalam beberapa cluster. Nah, jadi nanti kalau misalnya data itu ada kemiripan atau bahkan sama gitu, dia dikelompokkan dalam satu klaster yang sama. Nah, sementara data yang lainnya kalau misalnya mirip sama data, misalnya data 1 mirip sama data 3. 1 sama 3 dimasukin ke klaster 1, sementara data 2 mirip sama data 5. Akhirnya data 2 sama data 5 masuk ke klaster 2 gitu. Jadi di klasterin sendiri-sendiri gitu loh, sesuai dengan kemiripan data tersebut gitu. Itu untuk mempermudah kita dalam menjalankan kayak algoritma selanjutnya gitu loh. Terus apa sih metode elbow ini? Jadi ini tuh metode buat kita nyari sebuah cluster yang optimal gitu, cluster yang emang bener-bener ya udah yang ini yang optimum gitu loh, kayak gitu. Nah, cara si metode elbow ini dia tuh apa namanya, nampilinnya itu kayak, jadi kita milihnya itu hasil grafik yang membentuk siku gitu loh, siku pada si apa namanya, pada hasil grafik ini. Jadi itu yang namanya kan elbow, karena elbow sendiri itu kayak pembentukan siku gitu, kayak gitu. Nah, dimana kita kalau pada rangkuman kali ini tuh pas kita udah melakukan standarisasi data kayak gitu, kita nyari nilai sikanya optimum dengan metode elbow. Jadi kita kan standarisasi dulu tuh, jadi data tuh nggak langsung kayak misalnya data itu kita sendiri gitu, kayak misalnya ada data file CSV kamu ada yang bukan numerik, karena di sini kan cuman yang numerik doang gitu yang gitu. Nah, itu kita standarisasi dulu, baru kita tentuin kita pakai metode si elbow ini gitu. Karena emang kan pada dasarnya si algoritma Kamins ini kan dia itu ini sebuah analisis yang non hierarki gitu. Jadi hanya itu klasternya itu kita tentuin sendiri K berapa gitu. Nah, ini kita ambil data dari si data meaning for the message itu yang chapter 6 metode Kamins itu. Nah, ini penerapan metode elbow-nya itu waktu dijalankan itu kayak gini nih. Ini tuh hasilnya gitu. Ini si hasilnya. Ini hasil si metode elbow-nya. Jadi di sini kan udah kelihatan kan yang membentuk siku tuh ada 2 gitu. Jadi kita mau apa namanya? Kita mau coba gitu. Mau kita coba yang ini sama yang ini. Yang ini apa sih? 3 sama 4 ya. 3 sama 4 kita coba. Nah, habis itu kan ini tadi itu kita pertama coba yang nomor 3 dulu ya. Jadi yang nomor 3 tuh ini hasil dari apa namanya? Grafik si nomor 3 tadi itu. Ya. Hasil grafik si nomor 3 itu dia kayak gini nih. Clusteringnya. Terus ini hasil apa namanya? Si hasil Kaminsnya. Pas sudah di rata-rata, pas sudah di ini, oh ternyata si klaster 1 punya data apa namanya 30, klaster nomor 2 42, nomor 3 datanya sebesar 28. Nah, ini habis itu ini pembagian si clusteringnya kayak nomor 1 sampai nomor 26 di cluster nomor berapa kayak gitu. Terus habis itu kita dari data yang ini. Nah, si cluster 1 tuh punya data sebesar 15,74 sekian. Cluster 2 59,9
sekian, klaster 3 14, sekian. Setelah itu dibagi di sum. Di sum dari total seluruh data dia dapatnya 69,7% kayak gitu. Nah, ini kontak by cluster. Kayak gini. Itu hasil buat yang kayaknya kalau kita pakai 3. Habis itu kan kita coba nih yang kayaknya 4 gitu. Kayaknya 4. Nah, ini hasil dari grafiknya dia lebih kayak apa sih? Netral gitu enggak sih? Kayak gitu lah ya. Nah, ini hasilnya jadi klaster pertama tuh datanya sebesar 24, klaster kedua datanya sebesar 29, 3, 26, dan klaster terakhir tuh klaster keempat hasilnya si ini. Apa namanya? 21. Nah, itu si data ini tadi bisa dari jumlah seluruh data gitu dari 4 klaster itu dibagi hasilnya 84,2%. Gitu. Nah ini tuh kayak apa sih cara-caranya aja gitu si Kaminsnya itu, ini penjelasannya kayak gitu. Ini dengan apa Kak? Jadi kalau kata aku ya yang optimal itu kita pakai sikanya yang keempat. Sebenarnya kalau kata aku ya, karena emang dia membentuk siku banget, terus kayak datanya lebih apa sih stabil aja gitu kan. Tuh. Dia emang kayak gini gitu. Seperti itu sih apa namanya? Data-datanya kayak gitu. Jadi sama aja sih ini kayak yang aku ini. Nah, ini kalau misalnya aku jalanin nih, kita panggil library-nya dulu gitu. Nah, ini kita panggil si datanya, kita nggak usah view, langsung aja kita lihat struktur datanya. Tuh ada tiga ini. Head, the sum, jadi waktu di sum begini. Jadi kita scaling dulu, kita scaling data, standarisasi gitu. Nah, ini yang tadi tuh kita nampilin dulu kayak gini. Sini buat clusternya itu akhirnya kita eksekusi lah dia setelah kita tahu kalau misalnya kita ngambil si 4 ini gitu. Udah kirim baru kita tampilin di data. Tidak deh kayak gini. Seperti itu. Ini enggak sih. Inilah hasilnya dari kalau kita milih sih emang yang optimal tuh sebenarnya yang keempat gitu. Cuma yang waktu itu perhitungan aku udah bener sih kalau nggak salah udah 4 klaster gitu. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.